Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap pemirsa Najiyah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita akan melanjutkan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bersama kita mempelajari surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Silakan ibu-ibu bisa membuka mushaf dan melihat surah At-Takatsur halaman 600. Dari Abdullah bin Asy-Syakhir radhiyallahu anhu berkata, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau membaca, yang dibaca adalah yakni alhaakumut takatsur. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam, anak keturunan Adam, manusia berkata, mali mali, hartaku hartaku. Kemudian Rasulullah bersabda, wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa'afnaita. Tidaklah wahai anak Adam yang merupakan hartamu melainkan apa yang engkau makan lalu habis, atau apa yang engkau pakai, aw labista fa'ablaita, lalu usang, apa yang engkau pakai lalu usang, aw tasaddaqta fa'amdaita, atau engkau menyedekahkannya, itulah yang tersisa, yakni tersisa di akhirat. Rawahu Muslim. Jadi hakikatnya harta kita itu, Bu, apa yang sudah kita makan itulah harta kita. Apa yang kita pakai dari pakaian kita kemudian usang, rusak pakaian kita, ya, itulah sejatinya harta kita. Dan yang ketiga adalah apa yang kita sedekahkan. Nah, apa yang kita sedekahkan itulah yang tersisa, akan terus ada di akhirat. Adapun selain itu, harta-harta yang lainnya bisa jadi akan kita makan ataukah tidak, bisa jadi kita pakai ataukah tidak. Artinya bisa jadi akan dimakan, akan dipakai oleh orang lain, atau harta yang dikumpulkan tersebut kemudian kita meninggal dunia lalu diapakan, Bu? Ya, diwariskan kepada ahli waris. Atau yang ketiga, harta yang kita sedekahkan, maka itulah yang benar-benar harta kita. Apa yang sudah kita makan, apa yang kita pakai sudah rusak, apa yang kita sedekahkan, itu sebenarnya harta kita. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma akhsha alaikumul faqr, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan pada kalian, walakin akhsha alaikumut takatsur, akan tetapi yang aku khawatirkan adalah at-takatsur. Apa itu at-takatsur, Bu? Bermegah-megahan. Jadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah bermegah-megahan, bukan kekhawatiran, bukan kefakiran. Bukan kefakiran yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Bukanlah kefakiran yang menimpa kalian, itulah
Aku khawatirkan bukan, tetapi bermegah-megahan. Itu yang aku khawatirkan. Ya. Baik, kita lihat surat At-Takatsur. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum, alha yulhi, melalaikan. Siapa yang dilalaikan? Kum, pakai kaf, kum, antum, kalian. Apa yang menjadikan kalian lalai, atau apa yang melalaikan kalian? Apa, Bu? Apa yang telah melalaikan kalian? At-takatsur. Apa itu takatsur? Bermegah-megahan. Ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, alhaakumut takatsur, mencela orang-orang musyrikin dan memberikan peringatan kepada hamba-hambanya orang-orang yang beriman. Jadi bermegah-megahan ini adalah celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa? Orang-orang musyrikin. Dan ini juga adalah merupakan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang mereka bermegah-megahan sehingga kemudian mereka lupa dari tujuan penciptaan diri mereka. Menjadikan kalian lalai dari tujuan penciptaan kalian. Apa tujuan penciptaan manusia, Bu? Ibadatullah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrikin, ya, bermegah-megahan telah menjadikan mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini adalah merupakan celaan bagi orang-orang musyrikin dan ini merupakan peringatan bagi orang-orang beriman. Jangan sampai lalai dari tujuan utama penciptaan manusia, yakni penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi at-takatsur, bermegah-megahan di antara kalian, itu maksudnya adalah at-tafakhur, yakni berbangga-banggaan dengan banyaknya apa yang disukai oleh manusia dari perhiasan dunia. Apa itu perhiasan dunia, Bu? Perhiasan dunia Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 14. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia, ya, kecintaan terhadap syahwatnya, ya, minan nisa. Apa nisa? Wanita. Wal banin, al banin, anak-anak, ya, kecintaan terhadap wanita, kecintaan terhadap anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak yang terdiri dari minadz zahab, emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawwamah, kuda yang tampan, ya. Wal an'am, apa al-an'am? Binatang ternak. Wal hars, sawah ladang.
Ini sebenarnya yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 14. Nah, dalam surat At-Takatsur ini tidak disebutkan bermegah-megahan dalam hal apa. Hanya disebutkan bermegah-megahan telah melalaikanmu. Ini bermegah-megahan dalam hal apa nih, Bu? Allah tidak menyebutkan ya, Bu ya. Bermegah-megahan dalam hal apa? Nah, para ahli tafsir mengatakan bahwa ketika Allah tidak menyebutkan bermegah-megahan dalam hal apa, ini menunjukkan keumumannya. Artinya sifatnya adalah umum. Apa saja yang manusia mereka berlomba-lomba untuk saling memperbanyak hal tersebut. Dari perkara-perkara yang dicintai dari dunia ini. Nah, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Apakah itu harta? Apakah kedudukan? Yang mana itu menjadikan mereka lalai dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, di dalam ayat ini tidak disebutkan apa yang diperbanyak. Bermegah-megahan dalam hal apa? Jadi ayat ini bermakna umum. Dan orang yang bermegah-megahan ini, ya, ini mereka adalah orang-orang yang panjang angan-angan, ya, sehingga lupa bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara, bahwa kematian itu dekat. Ya, tapi mereka berlomba-lomba untuk bermegah-megahan seakan-akan mereka akan hidup dalam waktu yang lama atau akan abadi di dunia ini. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala cela. Dan berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak itu adalah merupakan perbuatan yang tercela kalau itu melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mencari harta itu adalah manusiawi, ya, wajar, ya, mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga, ya. Yang tercela adalah kalau dia sudah berkecukupan. Nah, kalau sudah berkecukupan, tapi dia punya keinginan untuk tidak mau kalah dari orang lain, ingin menyaingi orang lain dalam siapa yang banyak, ya, yang banyak-banyakan. Inilah yang tercela. Ya. Lain halnya kalau dia mengumpulkan harta tujuannya adalah akhirat. Ya, dia mengumpulkan harta supaya bisa bersedekah, membantu kaum muslimin, ya, membantu dakwah, ya, menegakkan kalimat tauhid, ya. Intinya adalah dia mengumpulkan harta dalam rangka untuk membantu kaum muslimin, membantu Islam. Ini tidak tercela. Tapi yang tercela adalah apa yang menjadikannya lalai dari tujuan utama penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bermegah-megahan telah menjadikan kalian lalai. Sampai kapan? Ayat yang kedua. Kondisi ini sampai kapan? Kalian lalai terhadap Rabb kalian, lalai dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua apa? Hatta zurtumul
maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Sampai apa tuh, Bu? Zurtum. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ziarah itu masuk, Bu, ya. Ya. Ini kalau diterjemahkan sampai masuk ke dalam kubur. Ya. Baik, kita terjemahkan sampai masuk ke dalam kubur. Sampai masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan zurtum, bahwasanya orang yang meninggal ke dunia kemudian dia masuk ke alam barzakh itu adalah ziarah. Alam barzakh itu, dia masuk ke alam barzakh itu hanya ziarah, bukan untuk menetap. Allah menggunakan kata zurtum. Kuburan itu hanya sekedar tempat apa, Bu? Tempat untuk melewati akhirat, untuk sampai pada alam berikutnya. Ya. Bahwasanya kita akan pulang ke tempat tinggal kita. Jadi bukan tujuannya untuk menetap di kubur, tapi kita hanya singgah. Kita hanya berkunjung di alam barzakh tersebut. Untuk selanjutnya kita akan pulang ke tempat tinggal kita, surga atau neraka. Jadi ziarah, bukan menetap. Kemudian akan dibangkitkan, lalu diberikan balasan. Ya. Di alam akhirat yang abadi. Nah, ini menariknya Allah SWT menggunakan kata zurtum, ziarah. Kalau masuk, bisa jadi tidak lagi keluar. Tapi kalau orang ziarah, orang berkunjung, apa yang dipahami, Bu, kalau dikatakan dia berkunjung? Yang dipahami dia tidak akan menetap selamanya di sana, tapi dia akan melanjutkan perjalanannya. Nah, alam barzakh dikatakan kita masuk ke alam barzakh itu sebagai ziarah. Karena memang kita tidak lama di alam barzakh tersebut. Ya, kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia kita, alam barzakh itu lebih lama atau tidak, Bu? Alam barzakh itu lebih lama. Ya. Bisa jadi kita hidup usianya hanya 60 tahun dan ada orang yang sudah meninggal lebih dari 100 tahun. Bahkan ada yang sudah meninggal lebih dari 1000 tahun. Apalagi dibandingkan dengan alam akhirat yang abadi. Maka pantas kalau dikatakan sampai kalian masuk ke dalam kubur, digunakan dengan istilah ziarah. Dan kemudian ayat yang berikutnya apa? Kalla saufa ta'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Mengetahui apa, Bu? Mengetahui buruknya akibat bermegah-megahan. Dan mengetahui buruknya akibat kelalaian kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Coba Ibu perhatikan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Mengetahui apa tadi, Bu? Mengetahui buruknya akibat bermegah-megahan dan mengetahui buruknya akibat kelalaian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan Ibu, ayat yang ketiga dan keempat, Allah mengulang kalimat kalla saufa ta'lamun. Di ayat keempat juga Allah ulangi, Allah sebutkan kalla saufa ta'lamun. Allah mengulang kalimat ini kalla saufa ta'lamun. Ini adalah merupakan ancaman setelah ancaman. Ini adalah merupakan peringatan setelah peringatan. Ini artinya bahwa ancaman keras dan juga merupakan tambahan penegasan bahwasanya ancaman tersebut akan terjadi. Artinya kamu benar-benar akan mengetahui akibat dari bermegah-megahan yang melalaikan kalian. Kemudian ayat yang ketiga ini, Bu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Kunna nashukku fi adzabil qabr hatta nazalat hadhil ayah." Kami tadinya ragu, sebelumnya kami ragu tentang azab kubur, kemudian turunlah ayat ini. Al-Imam At-Tabari mengatakan, ayat ini menunjukkan akan haknya kebenaran adanya azab kubur. Jadi, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ini terkait dengan apa, Bu? Terkait dengan azab kubur. Jadi seseorang akan mengetahui akibat dari bermegah-megahan, ya berbangga-banggaan ketika dia telah mengalami yang namanya kematian. Di alam barzakh, ya, dia akan melihat akibat buruk dari bermegah-megahannya tersebut. Ini catat baik, Bu, ya. Ayat yang ketiga keempat ini terkait dengan apa, Bu? Azab kubur. Kemudian ayat yang keberapa? Kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, sekali-kali tidak. Law ta'lamuna, sekiranya kamu mengetahui ilmal yaqin, dengan pasti. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seandainya mereka mengetahui dengan pasti bagaimana neraka jahanam, maka tentunya mereka tidak akan bermegah-megahan. Kalau seandainya di dunia mereka mengetahui dengan pasti bagaimana neraka jahanam, artinya dengan ilmu, dengan penuh keyakinan, ilmu yang kokoh di dalam hati tentang adanya neraka dan begitu dahsyatnya neraka, siksa azab neraka, maka niscaya mereka tidak akan bermegah-megahan. Mereka tidak akan berlomba-lomba untuk mencari dunia. Ya. Dan dunia tidak akan menjadikan mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamun, kalau kalian mengetahui ilmal yaqin,
Ya. Ilmal yakin, nanti ada ainal yakin. Apa perbedaannya, Bu? Nah, kalian kita pelajari nanti. Ya. Diperhatikan dulu sini, ada ilmal yakin, ada ainal yakin. Kalau ainal yakin di ayat yang keberapa? Ketujuh. Kalau ilmal yakin di ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Ya, di dunia itu adalah ilmal yakin. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang neraka dan kita mengimaninya. Berarti kita mengetahui dengan meyakini adanya neraka tersebut. Nah, siapa yang benar ilmunya dan dia betul yakin terhadap neraka, maka dia tidak akan bermegah-megahan, tidak akan berlomba-lomba mencari dunia, tidak akan dunia menjadikannya lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa intinya di ayat yang kelima ini, Bu? Menuntut ilmu. Hendaklah kita mengetahui tentang hari akhirat. Hendaklah kita mengetahui tentang hari kiamat. Hendaklah kita mengilmui tentang surga dan neraka. Sehingga kita tidak tertipu dengan dunia. Namun, kalau kita tidak mengilmui tentang neraka, apa akibatnya, Bu? Kita akan bermegah-megahan dalam perkara dunia. Kemudian apa akibatnya? Akibatnya sudah disebutkan di ayat yang ketiga dan keempat. Apa itu? Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Akan mengetahui apa, Bu? Akibat buruk dari at-takasur. Nah, agar kita tidak mendapatkan siksa kubur disebabkan karena at-takasur tadi, maka perhatikan ayat yang kelima apa tadi? Ilmui. Yakin kita terhadap adanya akhirat. Yakin kita terhadap adanya kebangkitan. Yakin kita adanya balasan. Ayat yang keenam apa, Bu? Allah bersumpah, la tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat. Melihat apa? Al-jahim, neraka jahim. Ayat sebelumnya berbicara tentang azab kubur. Di ayat yang ke-6 ini berbicara tentang apa, Bu? Tentang neraka jahim, azab setelahnya. Ya. Sebelumnya berbicara tentang azab kubur, di ayat yang ke-6 ini berbicara tentang azab pada hari kiamat kelak setelah azab kubur, yakni adanya neraka jahim. Yang belum, Bu, ya, yang belum. Kalau yang belum berarti baru ilmu yakin. Nah, kemudian ketika sampai di Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, melihat dengan mata langsung, itu namanya ain. Mata, ainul yakin. Yakin kenapa? Karena melihat langsung. Kalau yang pertama sebatas pengetahuan, yakin disebabkan karena sudah memiliki pengetahuan, ilmu. Yang kedua, melihat langsung. Itu namanya ainul yakin. Kemudian setelah itu ibu pegang Ka'bahnya. Oh iya, ini Ka'bah. Nah, itu namanya apa, Bu? Haqqul yakin. Benar-benar apa, Bu? Benar-benar yakin. Nah, sekarang tentang surga. Ibu yakin adanya surga, Bu? Yakin adanya surga, Bu? Yakin. Pernah melihat surga?
Belum. Berarti baru sampai pada apa, Bu? Ilmul yakin. Nanti ketika melihat surga, ainul yakin, masuk ke dalam surga. Menikmati apa yang di dalam surga. Di dalam surga itu namanya adalah hakul yakin. Ibu mengimani akan adanya neraka? Beriman. Itu namanya ilmul yakin. Kemudian nanti orang kafir maupun orang yang beriman akan melewati yang namanya sirat. Melewati apa? Melewati jembatan sirat. Ya, jembatan itu sirat ini terbentang di atas neraka. Orang kafir maupun orang yang beriman akan melihat neraka tersebut. Berarti namanya apa, Bu? Ainul yakin. Orang-orang yang kafir akan jatuh masuk ke dalam neraka tersebut. Maka jadinya apa? Hakul yakin. Adapun orang yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bisa jadi dia melewati sirat tersebut dengan cepat seperti cahaya, atau seperti hembusan angin, atau seperti kuda yang berlari. Ada juga orang yang merangkak. Ya, harus ada yang terkait. Ada kalalib, ada kawat-kawat yang mencabiknya. Namun akhirnya dia juga selamat. Berarti orang kafir, orang beriman apa, Bu? Ainul yakin. Tapi yang masuk neraka adalah orang-orang kafir. Namanya adalah hakul yakin. Orang yang beriman akan surga, melihat surga namanya ainul yakin. Kemudian masuk ke dalamnya menikmati nikmat surga itu namanya hakul yakin. Bisa dipahami, Bu? Nah, di dalam ayat ini apa? Ayat yang ke-7 tadi. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Kemudian tsumma, kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Melihat apa, Bu? Ayat yang ke-6. Al-jahim. Jelas, Bu? Paham, Bu? Nah, silakan Ibu bisa lihat surat Maryam ayat 71 dan 72. Allah jelaskan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Artinya semua akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ayat yang kedua, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang akan diselamatkan, Bu? Orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina, dan kami membiarkan orang-orang yang az-zalimin, orang-orang yang zalim di dalamnya, di dalam neraka. Fiha, di dalamnya, jithiyya, dalam keadaan berlutut. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu bagaimana, Bu? Ainul yakin, tapi kemudian diselamatkan. Tetapi orang-orang kafir bagaimana, Bu? Ainul yakin, kemudian jatuh ke dalamnya, maka menjadi apa? Hakul yakin terhadap neraka. Nah, sampai sini bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami? Nah, ketika engkau telah melihatnya, maka engkau akan ditanya tentang an-na'im. Nah, inilah ayat berikutnya apa, Bu? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma, kemudian, latus'alunna, kamu benar-benar akan ditanya yauma idzin, pada hari itu. Tentang apa? An-na'im, kenikmatan. Kenikmatan yang di mana, Bu? Kenikmatan yang kalian dapatkan kenikmatan yang kalian dapatkan di dunia. Ya. Semua kenikmatan
itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan tersebut untuk apa, Bu? Di antara nikmat Rasulullah SAW katakan ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Ya, nikmat sehat. Yang kedua adalah al-faragh, nikmat waktu luang. Ya, kita akan ditanya tentang apa, Bu? Kesehatan kita. Kita gunakan untuk apa, Bu? Ketika sehat kita, apa yang kita perbuat, Bu? Yang kedua adalah ditanya tentang waktu kita digunakan untuk apa? Ini nikmat, sehat, waktu. Itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan ditanya tentang dua perkara tersebut. Ya. Jadi kita akan ditanya tentang kenikmatan yang kita peroleh di dunia. Apakah kita menyukurinya, mensyukuri nikmat tersebut ataukah kita kufur? Terakhir akan saya tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW suatu hari keluar atau suatu malam keluar, lalu kemudian beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Jadi Rasulullah SAW di suatu hari, yakni di siang hari ataukah di suatu malam, bertemu dengan siapa, Bu? Bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah, apa yang menjadikan kalian berdua keluar dari rumah kalian di waktu ini? Qala, Abu Bakar dan Umar berkata, al-ju'. Yang menyebabkan mereka keluar dari rumah apa, Bu? Al-ju', lapar. Rasa lapar yang menjadikan mereka keluar dari rumah. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma qumu. Dan aku juga demikian. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya telah mengeluarkanku dari rumahku, apa yang menjadikan kalian juga keluar dari rumah kalian. Apa itu, Bu? Lapar. Ternyata Rasulullah SAW keluar dari rumahnya juga disebabkan karena lapar. Abu Bakar dan Umar keluar dari rumah juga disebabkan karena apa? Lapar. Kemudian Rasulullah SAW katakan kepada mereka berdua, qumu, berdirilah. Ya, faqamu, maka kemudian mereka berdiri bersama Rasulullah SAW, lalu mendatangi salah seorang laki-laki Ansar. Ternyata laki-laki Ansar itu tidak ada di rumahnya. Ternyata istrinya melihat Rasulullah SAW dan Umar serta Abu Bakar. Maka istrinya berkata, marhaban wa ahlan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada wanita tersebut, aina fulan, di mana suamimu? Maka wanita tersebut mengatakan, dhahaba yasta'dzibu lana minal ma'. Dia sedang pergi, sedang menyuling air untuk kami. Lalu kemudian setelah itu datanglah laki-laki Ansar, ya, suaminya tersebut. Lalu ternyata dia melihat Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya mendatangi rumahnya. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah ma ahadun al-yawm akrama adyafan minni. Tidak ada seorang pun hari ini yang mendapatkan tamu yang lebih mulia daripada aku. Ya. Fantalaqa, kemudian laki-laki ini pergi. Lalu kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan Umar dan Abu Bakar sambil membawa setandan kurma yang berisi kurma segar, basah, yang sudah masak. Kemudian dia katakan kepada mereka, yang kepada Rasulullah SAW, kepada Abu Bakar dan Umar, kulu min hadihi, makanlah ini semua. Lalu laki-laki tersebut, laki-laki Ansar ini mengambil sebilah pisau. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, iyyaka wal halub, janganlah engkau menyembelih kambing betina yang sedang menyusui. Lalu laki-laki Ansar ini menyembelih kambing untuk Rasulullah SAW dan Umar serta Abu Bakar. Ya, lalu menyuguhkan kemudian Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka makan kambing yang telah disembelihnya, yang telah dimasaknya tadi, dan juga makan
dari kurma yang telah dihidangkan, lalu mereka minum juga susu dan air sampai mereka kenyang dan puas. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar, perhatikan baik-baik Bu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, sungguh benar-benar kamu akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum al-ju', telah menjadikan kalian keluar dari rumah kalian rasa lapar. Ya, rasa lapar telah menjadikan kalian keluar dari rumah-rumah kalian. Kemudian kalian kembali dalam kondisi bagaimana? Mendapatkan nikmat ini semuanya. Ya, jadi Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tentang nikmat yang baru saja mereka dapatkan. Yang sebelumnya mereka lapar, kemudian mereka saat ini kenyang. Bahwasanya nikmat ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Intinya bahwa apa? Apakah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ataukah kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan? Oleh karenanya, ibu-ibu sekalian, hendaklah kita mentadaburi hal ini, ya. Kita jadikan pelajaran bahwa nikmat-nikmat di dunia ini, apakah kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita lalai dari tujuan utama penciptaan manusia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai harta-harta kita atau apapun yang kita kumpulkan, yang kita perbanyak, hal tersebut menjadikan kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hal tersebut menjadikan kita berbangga diri. Ya. Terlebih lagi kalau kemudian hal tersebut menjadikan kita kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi segala kenikmatan. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta-harta kita adalah harta-harta yang berkah, yang bermanfaat di dunia, yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.